Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa pada pertemuan kedua ini. Saya akan menjelaskan apa itu struktur dan konstruksi, begitu ya. Yaitu sebelum kita memahaminya, tentu satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama adalah jenis-jenis struktur bangunan. Jenis-jenis struktur pada bangunan ada 3, yaitu yang pertama struktur bawah atau bisa dikatakan substruktur. Substruktur seperti ini ya. Di dalamnya ada pondasi dan slope. Kemudian struktur tengah. Struktur tengah ada tiang atau kolom dan balok plat lantai beserta plat lantainya. Yang ketiga yaitu struktur atas. Ada ring balok, ada rangka atap. Nah, ini adalah jenis-jenis struktur yang ada pada bangunan. Intinya seperti itu. Kemudian struktur bangunan adalah komponen penting dalam arsitektur untuk melindungi suatu ruang terhadap iklim dan bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh alam. Struktur adalah sebuah sistem, artinya gabungan atau rangkaian dari berbagai macam elemen-elemen yang dirakit sedemikian rupa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pola struktur ada beberapa macam, ada pola modul, grid, garis-garis kotak lurus, ada pola radial ya, bisa kita lihat gambar yang ada di samping. Pola abstrak dan pola gabungan. Nah, di sini merupakan beberapa pola struktur kolom-kolom peletakannya seperti apa. Saya akan bahas satu persatu, yaitu struktur bawah. Nah, struktur bawah, kalau kita melihat pada gambar potongan bangunan, yang ada pada struktur bawah ini ada pondasi. Nah, pondasi seperti ini ada potongan yang sudah saya buat. Ada pondasi dan slope-nya. Nah, ini merupakan struktur bawah, bagian bawah pada bangunan. Inti dari sebuah bangunan yaitu pondasinya. Ketika pondasinya kokoh sesuai, maka bangunan itu akan kuat. Nah, kalau kita melihat dari gambar pondasi di lapangan, ini pembesiannya, begitu ya. Ini pembesiannya, kemudian sampai proses pengecorannya. Dan ini gambar slope-nya, pembesian sampai selesai untuk pengecorannya. Struktur tengah. Di struktur tengah ini ada kolom, ada tiang, ada balok, ada plat lantai, kemudian di samping sini juga sudah saya berikan sebuah gambar potongan pondasi. Jadi peletakannya setelah pondasi slope yaitu kolom atau tiang. Nah, itu merupakan struktur tengah. Kalau gambar dalam lapangannya seperti ini. Nah, ini adalah tiang atau kolom, kemudian yang ini adalah balok. Balok sama plat lantai ya. Yang ini gambar plat lantai. Nah, ini merupakan struktur tengah. Kemudian untuk struktur atas, ini ada rangka baja ringan. Kemudian menggunakan atap genteng sama atap ini ya. Kemudian konstruksi bangunan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah konstruksi gedung. Salah satunya adalah hotel, apartemen, kantor, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk konstruksi transportasi, ada jalan raya, jembatan, rel, terminal, dan lain-lain. Untuk konstruksi air, di sini ada bendungan, waduk, irigasi, drainase, parit, dan lain sebagainya. 4. Konstruksi khusus, yaitu konstruksi bangunan yang didirikan untuk tujuan khusus, seperti pemancar gelombang radio, menara jaringan listrik, dan lain-lain. Nah, ini merupakan konstruksi bangunan yang sudah dikelompokkan. Secara umum, konstruksi bangunan harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah kuat dan awet.
Yang kedua fungsional, yang ketiga indah secara estetikanya, ini dipandang enak. 4 higienis, 5 ekonomis. Ya, seperti itu. Dari penjelasan yang sudah saya berikan di konstruksi bangunan yang sebelumnya sudah secara detail bagaimana konstruksi mulai dari pondasi sampai ke atap semua sudah saya jelaskan untuk mengingatkan bahwa di dalam proses konstruksi bangunan yang pertama adalah pembersihan lahan, pemasangan boplang, pembuatan pondasi, pembuatan sloof, pembuatan kolom lantai 1, urut-urutannya begitu ya. Pembuatan balok dan plat pembuat kolom lantai 1, dak lantai, pembuatan kolom lantai 2, pembuatan ring balok, rangka atap, dan pemasangan pipa mechanical. Nah, ini peletakannya kemarin sudah saya jelaskan seperti apa, nanti juga akan saya sisipkan bagaimana cara detailnya bagaimana begitu ya. Pemasangan dinding, pemasangan kusen pintu, pemasangan rangka, kemudian pemasangan pipa electrical, pemasangan lantai keramik, dan proses finishing. Ini finishingnya banyak sekali, salah satunya yaitu pengecatan dan pemasangan pintu dan lain-lain. Perlu diketahui di dalam proses struktur dan konstruksi bangunan ada beban bangunan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah beban yang disebabkan oleh alam, geofisika. Salah satunya adalah gelombang air, salah satunya adalah banjir. Di Indonesia ini lebih sering ya, setiap tahun pasti ada di daerah-daerah tertentu. Nah, itu kita harus pikirkan itu gitu. Beban yang disebabkan buatan manusia, ada ledakan bom nuklir, benturan, dan lain sebagainya. Perbedaan beban hidup dan beban mati. Beban mati beratnya sendiri, struktur dan seisinya. Sifat permanen beban mati dapat dihitung dengan akurat, jelas. Contohnya adalah struktur dinding, lantai, atap, plafon, dan lain sebagainya, itu bisa diperhitungkan. Adapun beban hidup, salju, air, hujan, es, tekanan air, tanah, air, dan angin. Nah, ini adalah beban hidup. Beban gempa, pergeseran pada patahan, longsor, beban termis, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan beban-beban yang harus dipikirkan di saat kita membangun suatu bangunan. Dan harus dipikirkan perihal struktur dan konstruksi. Demikian pertemuan pada hari ini, pertemuan kedua. Apabila nanti ada pertanyaan teman-teman, silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.